Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Arik dan Egi ya. Kalau Arik nih kelas 12 apa, Rik? IPS, Bu. IPS juga ya, sama Egi ya. Iya, Bu. Oke, sudah ada Bu Sutirah juga. Yang pekan lalu hadir siapa ya? Egi ya? Egi hadir tapi kayaknya kelempar-kelempar terus ya. Wah, ini kelempar juga nih Egi nih. Sinyalnya nggak stabil. Assalamualaikum Bu Sutirah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Alhamdulillah saya sehat, Bu. Anak seminggu udah 8 hari panas. Innalillahi Saya, Bu. Sakit Iya. apa ternyata? Kata kemarin pertama dibawa ke dokter sih radang tenggorokan ya. Oh, Tapi terus? ya, panasnya belum sembuh-sembuh. Kemarin dibawa ke dokter lagi nggak bilang apa-apa. Anaknya dibawa ke rumah sakit belum mau. Tapi Belum semoga mau. udah turun. Tapi panasnya udah turun belum? Hari ini udah saya kasih macam-macam, ada Permin, terus Sanmo Iya, dan iya, lain-lain. betul. Tinggal Iya, iya. batuk yang masih ya. Semoga doain aja, Bu, biar nggak panas lagi. Amin. Syafa, Biasanya anaknya laki apa perempuan, Bu? laki-laki, Bu. Syafa huwa syifaan ajilan la yughadir saqaman. Mudah-mudahan putra Bu Sutirah lekas sehat kembali. Begitu juga dengan seluruh siswa dan sivitas PKBM Alif. Allah limpahkan kesehatan yang paripurna berikut dengan keluarga-keluarganya. Amin. Alhamdulillah. Ya, untuk pembelajaran hari Senin ya, karena waktunya ternyata azan sekarang ini banget ya. Cepet gak? Justru malah sorean. Iya. Kan kita udah jadwalkan 15.15 tuh saya perkiraan itu udah selesai gitu. Lagi lah main pakai Nggak taunya Agustus gua iya, gue nyerah guys. Susah banget dapet hero-nya, susah blessing ya, susah ini Pak Badrudin Hasan atau Mas atau banget ya. ya. Oke ya, mari kita mulakan pembelajaran hari ini dengan berbasmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang kemarin hadir pada pekan lalu, Senin lalu siapa ya? Egi ya? Egi hadir ya, Egi ya? Hadir, Bu. Hadir ya. Oh, alhamdulillah nih ada Fatimah nih. Apa kabar Fatimah? Ya, saya cek dulu di materi yang lalu karena nggak semuanya hadir. Ini masih mengulang yang lalu ya. Nah, siapa yang pernah mengerjakan ini? Apa sudah selesai mengerjakan ini? Belum, Bu. Saya belum dikerjain. Belum ya? Iya. Apa? Nanti dikerjakan sekarang, deadline-nya masih pekan depan. Jadi saya ulangi sekali lagi, setiap hari Senin itu kelas kolaborasi antara pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan pelajaran keterampilan fungsional. 3 tahun terakhir kemarin pelajarannya adalah seni budaya, tapi untuk tahun ini kita ubah seni budaya itu menjadi keterampilan fungsional. Di beberapa sekolah, keterampilan fungsional atau keterampilan terstruktur itu beda-beda ya setiap sekolah. Dia punya karakter sendiri-sendiri di setiap sekolah seperti apa. Cuman karena di sekolah kita punya visi sekolah sebagai mitra masyarakat dalam mendidik generasi bermental Qurani dan berjiwa wirausaha mandiri, maka kita fokus melahirkan lulusan-lulusan yang punya jiwa wirausaha. Maka pelajaran unggulan atau program unggulan yang ada di PKBM Alif adalah salah satunya kewirausahaan, dan itu didukung oleh pelajaran keterampilan fungsional. Jadi keterampilan fungsional nanti lebih sebagai kayak sumbunya untuk diaplikasikan di pelajaran kewirausahaan. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Nah,
Untuk keterampilan fungsional itu kan berarti keterampilan apa yang harus kalian miliki yang itu merupakan passion kalian. Nah, kenapa pelajaran ini kolaborasi dengan pelajaran PPKN? Karena PPKN adalah satu pelajaran yang mengajarkan tentang nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebaikan bagi siswa khususnya ya. Dengan target yang hari ini, pengayaan yang wajib dilakukan oleh setiap sekolah adalah penguatan profil pelajar Pancasila, maka ini menjadi pas. Nanti akan dikuatkan lagi oleh pelajaran PAI, nanti akan dikuatkan lagi secara teknis oleh pelajaran-pelajaran yang lain. Kalau ini kebetulan IPS semua ya yang masuk ya, pas yang IPA nggak masuk. Jadi kalau di IPS nanti ada pelajaran sosiologi, ada pelajaran geografi, ada pelajaran ekonomi, ya, sama matematika IPS. Diharapkan ketika kita sudah ketemu passion kita sudah berbicara tentang wirausaha, kita berbicara tentang bisnis, maka kita berbicara tentang uang, kita akan berbicara tentang ekonomi. Kemudian kita juga harus membicarakan tentang pasar. Nah, pasar ini erat kaitannya dengan materi sosiologi. Ya, kita harus mempelajari itu, mempelajari juga budaya. Kemudian geografi itu nanti akan lebih luas lagi di sebaran, lebih khususnya lagi hubungannya dengan produksi dan pasar. Ya, jadi semua ilmu ternyata berkait erat. Nah, kita di sini diupayakan untuk bisa menemukan benang merah itu, tapi wabil khususnya itu sesuai dengan passion yang dimiliki oleh masing-masing. Gitu. Jadi tugas saya untuk menemukan di pintu gerbangnya itu. Sampai di sini bisa dipahami semua? Bisa ya? Bisa ya? Ya, alhamdulillah. Dan ini saya harus melakukannya di tingkat apapun, baik itu di paket A, B, apalagi C. Kalau C itu kan berarti sudah dipastikan usia terendahnya adalah 16 tahun. Ya kan? Usia terendahnya. Berarti itu sudah masuk kategori usia produktif. Berarti sudah bukan alasan lagi untuk tidak tahu passion-nya, untuk tidak tahu apa yang sangat ingin dilakukan. Bisa dipahami sampai sini ya? Nah, saya mohon sekali untuk menyelesaikan tugas ini, ya, menemukan passion. Passion itu kan bisa dicari dari hal-hal atau kegiatan yang paling kita suka, yang paling kita merasa nyaman, yang kita itu tahu persis kalau kita mengerjakan itu, kita nggak merasa mudah lelah, kita nggak merasa mudah putus asa kalau mengalami hambatan ataupun tantangan. Atau pikiran kita mudah terbuka ketika kita mengalami hambatan tadi. Gitu. Jadi ide-ide brilian itu lebih banyak muncul kalau itu kita tahu passion kita. Nah, untuk itu saya mau menyapa dulu satu-satu ya. Kalau Arik kira-kira sudah ketemu belum? Belum, Bu. Belum. Kemarin sudah pernah hadir di sini, Arik, untuk materi ini? Belum, Bu. Belum ya. Oke, berarti kalau di antara Arik, Bu Sutirah, Badrudin Hasan, Fatimah, kalau Fatimah udah ketemu nih ya. Fatimah sudah ketemu. Kemudian siapa ya? Egi ya. Yang terakhir Egi. Nah, selain Fatimah yang sudah ketemu siapa? Kalau Bu Sutirah kemungkinan sudah ketemu lah ya. Hal yang paling disukai, hal yang paling diingini. Nah, jadi kayak mungkin yang masih belum terbayang nih. Ya, saya cerita sedikit. Biasanya, kalau saya mengarahkan, ketika kita mau cari tahu passion-nya, kita bisa mulai dari dalam diri kita sendiri.
dalam diri kita ini, kita akan tahu kita punya banyak indera. Kita punya banyak alat gerak. Kita punya anggota tubuh. Ya. Menurut kita, dari seluruh anggota tubuh yang Allah karuniakan kepada kita, anggota tubuh apa yang kita merasa itu adalah kelebihan kita? Yang kedua, tulis saja. Atau saya ganti pakai catatan ya. Ini langkah-langkahnya. Nah. Langkah-langkah untuk bisa mengetahui passion. Contoh kalau saya tanya sama Fatimah, Fatimah mungkin akan menjawab apa Fatimah? Mulut kali ya Fatimah ya? Langkah-langkah maksudnya organ, pertanyaan yang organ tadi, Bu. Ya, betul. Aku sih tadi mikirnya otak ya, Bu. Soalnya kita ada akal kan. Mengetahui organ tubuh. Bukannya kamu suka menjadi pembicara? Suka. Oke. Yang menjadi kelebihan kita. Ya, yang pertama kelebihan. Terus yang kedua, mengetahui organ tubuh yang menjadi kekurangan. Jadi menurut kita, yang lebih itu apa organ tubuhnya, yang kurangnya itu apa? Itu dulu. Jadi kita punya batas nggak sombong dan nggak insecure, tujuannya itu. Jadi kita bisa tahu pas-pasnya itu bagaimana gitu loh. Ya. Langkah-langkah. Terus dari organ yang itu, nah sekarang pertanyaannya, boleh nggak satu organ itu menjadi kelebihan sekaligus kekurangan kita? Boleh tidak? Kira-kira boleh nggak? Bisa nggak? Mungkin nggak? Boleh, Bu. Boleh ya? Mungkin Boleh, ya? ya. Sangat mungkin. Jadi ini benar-benar dikembalikan kepada individu masing-masing. Masing-masing dari kita belajar menyelami untuk diri kita sendiri, gitu loh maksudnya. Bisa jadi yang menjadi kekurangan yang kita pilih adalah memang itu titik lemah kita. Mungkin kita sakit di situ, misalnya ya. Bisa jadi. Boleh-boleh aja diisi begitu. Atau kekurangan ini diisi ketika kita selalu merasa kita sebagai hamba Allah itu terhadap organ itu tuh kita merasa itu justru rawan menjadi target kesombongan kita. Jadi misalnya kalau kita itu dengan organ itu tuh justru malah apa ya, batas kita untuk menjadi sombong tuh gampang. Nah itu berarti mungkin kekurangan kita. Boleh. Apapun yang menjadi motivasi, apapun yang menjadi alasan, silahkan ditetapkan sendiri. Bebas sebebas-bebasnya. Karena ini hubungannya dengan pandangan hidup seseorang. Ya. Dan hari ini, karena pelajaran saya adalah PPKN, PPKN itu kan pelajaran tentang Pancasila dan kewarganegaraan.
Pancasila adalah dasar negara. Kita sebagai warga negara juga memiliki pandangan hidup masing-masing dalam kita sebagai warga negara. Jadi kita punya kebebasan individu yang juga dibatasi. Kebebasan kita itu karena kita adalah warga negara. Dan dibatasi karena kita adalah hamba. Gitu ya. Seperti halnya di dalam sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan jadi karena itu yang paling utama, yang pertama, berarti patokan kita, tolok ukur kita adalah pandangan hidup kita dalam kita kepada Tuhan kita. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi nilai-nilai inilah yang nanti silahkan bisa juga sebagai landasan atau dasar kita menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan-pertanyaan ini lebih untuk menggiring kita mengetahui diri kita sendiri. Jadi sampai ketemu passion kita sendiri. Ya. Kemudian selanjutnya, setelah tahu ini, kita tetapkan dulu, ya. Yang mau kita anggap hal yang menyenangkan itu dari sisi apa? Setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Setiap orang punya kisah yang berbeda-beda. Setiap orang punya kecerdasan yang berbeda-beda juga. Tapi nggak semua orang juga langsung memahami. Nah, untuk itulah kita di sini sama-sama untuk belajar lebih memahami diri kita sendiri. Begitu ya. Nah, sekarang setelah kita sudah tetapkan organ tubuh kita ini yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita, baru kita merasakan ingatan atau memori, ingatan atau memori. Jadi kalau memori itu kan, kalau ingatan tuh lebih kepada yang tersimpan di otak ya, di pikiran ya. Tapi kalau memori itu kadang-kadang di indera penciuman ada yang tertinggal, di hati gitu ya, hubungannya sama suasana, kenyamanan, itu ada yang tertinggal gitu. Atau ketika kita memegang atau merasakan, jadi indera peraba kita merasakan sesuatu, itu kita mengingatkan akan sesuatu yang lain. Nah, merasakan ingatan atau memori itu berarti lebih kompleks ya kalau memori ya. Merasakan ingatan atau memori itu akan hal yang paling kita merasa nyaman. Hal atau kegiatan atau situasi atau seseorang, bisa jadi ya seseorang ya. Hal, kegiatan, situasi, seseorang yang kita merasa sangat nyaman. Yang membuat kita sangat nyaman. Kenapa saya pilih nyaman dulu? Karena kalau sudah passion, itu pasti nyaman. Nggak mungkin kita bisa kuat menghadapi banyak hambatan atau tekanan kalau itu bukan passion kita, atau memang kita sudah membuat mindset di situ tuh, itu gue banget. Itu gue banget. Ya. Oke. Kita balik lagi ke soal tadi. Kita balik lagi ke sini.
Ya. Jadi ini penjabaran dari nomor 1 ya, yang tadi ya. Hal kegiatan yang paling suka itu kayak tadi. Jadi bisa berupa ingatan ya, memori gitu. Apa saja. Tapi itu benar-benar kenapa kita bisa suka tuh biasanya kita nyaman. Nyaman banget. Siapa yang mau bercerita untuk soal nomor 1? Silahkan. Kita mundur waktunya nggak apa-apa ya? 15 menit mungkin? Nggak apa-apa Bu, biar tambah paham. Oh iya, iya, iya. Saya sih harap tugas ini bisa selesai dalam pekan depan. Makanya saya pengen ngupas ini. Karena nanti hubungannya di teknis. Saya berharap teknis itu udah langsung kita lakukan di bulan Agustus juga gitu ya. Sehingga waktu kita nggak habis banyak. Ya, silakan Fatimah. Kalau aku sih suka menambah ilmu ya. Jadi kayak misalkan aku suka mencari tahu, kalau misalkan penasaran, itu aku cari tahu kenapa. Biasanya itu hal yang berhubungan dengan hal psikologi gitu. Jadi aku emang lebih sering nyari atau nambah ilmu di bidang psikologi gitu. Oke, bagus. Terus kemudian, menurut Fatimah, ya, tokoh di bidang psikologi yang paling menginspirasi siapa? Sejauh ini Bunda sih. Oke, bagus Bunda. Heeh. Menurut Fatimah, apakah Quran juga membicarakan tentang bidang psikologi? Iya, iya. Mm-mm. Nah, nanti tolong di tugas ini ya, di tugas ini di sini kan ada apa namanya, di passion ini kan tadi kan saya bahas sedikit tentang apa namanya, hal yang mendasari ya. Untuk sampai bisa menjawab nomor 1, 2, 3 itu landasannya apa, itu kan erat kaitannya dengan pandangan hidup ya. Makanya kenapa di sini saya bertanya kepada Fatimah tentang apakah di bidang psikologi ini ada di dalam Al-Quran, ataukah di dalam Al-Quran itu membicarakan tentang bidang psikologi. Nah, nanti tolong itu masukkan di jawaban nomor 1. Kenapa kok saya minta ini? Ya, biar kita tidak pernah lupa untuk kita bisa kembali lagi ke kilometer 0. Ya, artinya tolok ukur apa yang kita gunakan itu nggak boleh lepas dari itu. Ya, Fatimah ya, bisa dimengerti. Karena nanti nih pada akhirnya, di tugas ini, dari nomor 1 sampai nomor 6 ini, saya berharap jawabannya itu tidak kaku, misalnya nomor 1 dijawab, passion aku begini, begini, begini. Saya tidak suka jawaban yang begitu. Saya suka jawaban itu dalam bentuk satu video kesatuan utuh, yang kayak gini loh. Biasanya itu sering dilakukan di radio-radio. Di radio-radio itu kadang-kadang suka tebakan-tebakan gitu ya kalau sore hari. Kita pakai clue, kata ini gitu ya. Kita lihat, di tugas ini ada clue-nya nomor 1 tentang passion. Nomor 2 tentang kegiatan menghasilkan uang, gitu kan, kegiatan uang. Terus nomor 3 harapan. Nomor 4 berarti yang terbayang itu apa? Ya. Karena harapan itu kan berarti kan kita melonjak kepada dimensi waktu masa depan. Ya kan? Nah, itu hanya bisa dibantu oleh yang terbayang atau imajinasi. Nah, tetapi masalahnya tidak semua orang punya kecerdasan imajinasi yang tinggi. Nah, terus bagaimana dengan yang kecerdasan imajinasinya rendah? Bayangan ini bisa diciptakan tidak hanya dengan imajinasi, tapi bisa juga dengan suara, bisa juga dengan aroma, bisa juga dengan rasa. Ya, nomor 5, rasa yang tertinggal. Rasa yang tertinggal itu artinya kita memang membangkitkan memori tadi ya. Jadi balik lagi ke langkah-langkah untuk temukan passion. Itu saling berkaitan. Nah, kemudian untuk bisa itu menjadi kuat, kita tahu itu passion kita itu kuat, kita butuh komitmen, kita butuh tekad. Nah, boleh di nomor 6 ini, di tekad dan komitmen ini langsung disebutkan langkah-langkah boleh. Kalau yang sudah ketemu. Kalau belum ketemu nggak bisa dipaksakan, nanti saya pandu lagi di pertemuan selanjutnya.
Kan tadi saya sudah cerita, lebih ke teknis nanti. Tapi untuk yang tahap awal dulu, ini saya soalnya sering setiap ketemu, bahkan dalam seminar, misalnya peserta 50, itu bisa lebih dari 60% itu nggak tahu passion-nya. Jadi saya khawatir tingkat produktivitas di Indonesia itu kenapa menjadi rendah, karena sebagian besar orang itu nggak tahu passion dirinya. Saya harap dengan kita tahu ini, kita langsung bisa ngerti persis diri kita itu bagaimana, kita bisa membuat nilai tambah atas diri kita, sehingga kita bisa menghargai diri kita lebih mahal, dan kita menyatakan orang lain layak menghargai diri kita juga mahal. Bisa dipahami maksud saya? Bisa ya? Kalau Fatimah kan udah ngerti, karena sudah punya experience sampai di luar, ya kan? Nah, tapi saya harap untuk siswa yang lain juga begitu. Jadi, tugas ini bentuknya video aja. Saya nggak suka yang monoton. Jadi, buat sekreatif mungkin. Nanti, mudah-mudahan ini bisa jadi portofolio kalian. Tenang aja, karena ini kelas kolaborasi. Nanti kalau ada nyenggol di pelajaran lain, saya bantu rekomendasikan ke tutor yang lain, biar tetap dapat nilai dari pelajaran yang lain. Asik kan? Ya, ada yang bertanya? Saya harap ada yang bertanya dong. Saya, Bu. Silahkan, Bu Sutira. Bikin tugasnya itu di video kan, Bu? Iya, di video. Dan videonya itu nggak usah yang kaku. Jadi kayak yang di radio tuh yang misalnya gini, kata kuncinya apa? Yang penting Ibu bercerita saja, Ibu atau membuat, ini bentuknya bebas ya. Ibu cerita boleh, Ibu bikin fragmen boleh, Ibu bikin animasi boleh, Ibu bikin dari apapun boleh. Ya. Bentuk bebas. Karena memang saya mau ngeluarin apa yang ada di masing-masing siswa. Jadi nggak harus menjawab 1, 2, 3 gitu. Jangan justru. Nanti kita akan neliti sendiri kok. Udah ketemu atau belum. Nanti kalau misalnya belum sempurna, pasti nanti ada koreksi. Tenang aja. Misalnya gini, Bu. Saya kan misalnya sukanya di apa. Jadi di situ di video itu saya bercerita tentang kesukaan saya gitu. Ya. Boleh, iya bisa. Yang penting ini kata-kata kuncinya ini kejawab semua. Betul, Bu. Betul. Ya, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi? Arik, Egi, silahkan. Enggak, Bu, enggak ada. Dicoba dulu aja ya. Gimana, Fatimah? Jadi itu dibikinnya itu beralur gitu ya, Bu? Ya, ya. Syukur-syukur kamu udah buat konsepnya. Bagus. Oh ya, oke, Bu. Ya, kamu udah biasa kalau itu mah. Iya. Ya. Oke. Kalau saya yang perlu diajarin, Bu. Ya nanti minta ajarin sama Kak Al aja. Kita punya konten kreator kok. Ya. Ke sekolah aja. Banyak yang mau dukung. Kalau yang bingung ke sekolah nggak apa-apa, belajar sama Kak Al ya. Mana Kak Alnya? Dia dari tadi ya, ada dan tiada. Swadaya aja ya. Iya, kalau bingung-bingung ke Swadaya aja. Kalau candinya sudah sembuh, Bu, saya datang. Iya, boleh, silahkan. Silahkan, Banyak Ibu. Banyak memang yang pengen dipertanyakan secara langsung, pengen gitu. Iya, silahkan, Bu. Silahkan. Iya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ayo, ada lagi nggak yang nanya? Kita masih punya waktu 6 menit. Itu yang ngerasa apa yang tertinggal itu lebih kayak karena apa yang kita dapatkan dari memori yang kita alami ya? Ya. Ekspresikan aja. Oke. Kenapa kok saya minta diekspresikan? Karena gini, Fatimah. Salah satu kelemahan dari pendidikan di Indonesia ini itu mematikan ekspresi siswa. Tapi di PKBM itu justru malah menghidupkan. Seseorang yang sampai tidak tahu ekspresi dirinya, dia nggak mengenali ekspresinya, dia juga akan semakin susah kenal akan dirinya.
Jadi belajar mengungkapkan apa yang dirasakan itu juga bukan perkara mudah. Ya. Padahal kamu tahu sendiri di ilmu yang kamu pelajari. Ketika seseorang mampu mengidentifikasi rasa yang dimiliki, ya, mengidentifikasi rasa yang dimiliki, maka dia akan tahu solusi apa yang harus dia tancapkan untuk diri sendiri. Iya, Bu, betul. Betul ya? Ya. Ya. Jadi itu. Makanya di sini semuanya kita dorong untuk bisa mengekspresikan diri agar harapan kami lulusan di sini punya produktivitas yang tinggi di bidang masing-masing. Oke? Ya, makasih Bu Iva. Sama-sama Fatima. Ya, ada lagi nggak? Ayo, Egi nanya dong, Arik. Masih ada waktu nih 4 menit. Siapa lagi satunya lagi? Badrudin. Badrudin Hasan ini Bapak atau coba saya dari tadi belum foto ya. Ayo kita absen dulu ya. Buka on cam semua. Tolong on cam semua. Ayo. Ya. Ya. Gelap amat. Geser dikit coba Arik. Nah, geser dikit biar jelas ya. Ya, ini saya tutup screen-nya ya. Saya anggap cukup. Biar kita bisa biar bisa ini ada satu Egi belum masuk ya. Oke. Sebentar. Arik tutup lagi ya. Egi, coba dibuka Egi. Coba dibuka. Egi dibuka coba kameranya. Ya, oke. Badrudin, Egi, sudah semua ya? 1, 2. Sudah? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah usai. Mari kita sempurnakan dengan berhamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.